Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Arman Afandi dengan NIM F1D221010 akan mempresentasikan hasil dan jawaban dari soal UTS TIK yang telah diberikan. Berikut soal UTS. Yang pertama adalah masyarakat informasi. Masyarakat informasi merupakan suatu keadaan masyarakat produksi, distribusi, dan manipulasi suatu informasi menjadi kegiatan utama. Informasi, pentingnya informasi berfungsi sebagai suatu pengetahuan tentang sesuatu, baik itu berita, tentang kehidupan yang kita jalani, dan berbagai jenis kabar-kabar yang terjadi. Selain dari itu, tanpa informasi kita tidak dapat mengetahui bagaimana kondisi dan situasi yang terjadi di luar lingkungan terdekat kita. Teknologi merupakan suatu sarana maupun prasarana yang berjalan sesuai dengan perkembangan dan revolusi kehidupan yang memicu timbulnya berbagai macam kemajuan di bidangnya, dan tentu saja dapat memudahkan kehidupan manusia dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Teknologi informasi merupakan suatu kemajuan yang timbul dari aktivitas dan perkembangan manusia dalam kehidupan, khususnya di segi informasi. Seperti perkembangan penyampaian informasi, dari dulunya dengan menggunakan bahasa isyarat, sekarang telah berubah menjadi lebih mudah dengan kehadiran internet. Teknologi merupakan suatu sarana maupun prasarana yang berjalan sesuai dengan perkembangan dan revolusi kehidupan yang memicu timbulnya berbagai macam kemajuan di bidangnya, dan tentu saja dapat memudahkan kehidupan manusia dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Teknologi informasi merupakan suatu kemajuan yang timbul dari aktivitas dan perkembangan manusia dalam kehidupan, khususnya di segi informasi, seperti perkembangan penyampaian informasi dari dulu yang dengan menggunakan bahasa isyarat, sekarang telah berubah menjadi lebih mudah dari internet. Komponen sistem teknologi informasi. Yang pertama adalah hardware, bagian fisik dari komputer sebagai sarana penunjang informasi. Yang kedua adalah software, yaitu bagian sistem informasi yang tidak dapat disentuh. Yang ketiga adalah telekomunikasi, merupakan komponen yang berfungsi sebagai pengumpulan data dan informasi. Yang keempat adalah database, yang merupakan komponen yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan data. Dan yang terakhir adalah manusia, yaitu sebagai pengoperasi sistem informasi tersebut. Lalu ada resource atau komponen hardware, perangkat keras, yaitu komponen utama penunjang komputer yang dapat dilihat kasat mata dan dapat disentuh. Yang terdiri dari yang pertama adalah casing, yang merupakan tempat penyimpanan semua komponen komputer. Yang kedua adalah motherboard, yaitu sirkuit yang berada pada komponen komputer. Yang ketiga adalah VGA, yang berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan pada layar. Yang keempat adalah hard disk, tempat menyimpan data pada komputer dan dapat menyimpan secara permanen. Yang kelima adalah SSD, yang merupakan komponen ini dapat bekerja secara elektrik tersusun atas IC, microchip, dan lain-lain. Yang keenam adalah CD, digunakan untuk membaca data, membuka dokumen, musik, gambar, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah DVD, yaitu komponen penyimpan yang lebih tinggi kapasitasnya daripada CD. Yang kedelapan adalah floppy disk, berfungsi untuk menyimpan data dengan memori kapasitas 1,44 MB. Lalu selanjutnya adalah sound card, yang merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mengeluarkan dan merekam suara. Yang ke-10 adalah CPU, yaitu bagian utama dari semua sistem komponen pada komputer. Yang ke-11 adalah printer, yaitu mesin data yang dapat menampilkan data dalam bentuk cetakan. Yang ke-12 adalah power supply, berfungsi untuk mengubah arus listrik menjadi tegangan. Yang ke-13 adalah prosesor, komponen utama pada komputer sebagai pusat kerja atau otak pada komputer. Yang ke-14 adalah ROM, sistem operasi komputer yang merupakan sistem program pokok pada komputer. Ke-15 adalah RAM, penyimpanan eksternal sebagai penyimpanan program yang berdekatan. Dan yang terakhir adalah monitor atau layar, yang merupakan tampilan pada layar yang berupa sinyal elektronik. Selanjutnya adalah perangkat lunak atau software. Software merupakan program pada komputer, yaitu data yang diubah atau diformat lalu disimpan secara digital. Termasuk salah satunya adalah dokumentasi, program komputer, serta berbagai macam program pada komputer yang bisa dibaca dan bisa kita tulis. Fungsi dari software ini sendiri adalah untuk mengatur kerja pada hardware atau perangkat keras dan dapat digunakan sebagai salah satu penghubung antara software yang satu dengan hardware yang lain pada komputer. Adapun beberapa klasifikasi pada software terdiri dari dua komponen, yaitu file system yang tersusun atas bahasa pemrograman, sistem beroperasi, dan utility. Sedangkan yang kedua adalah PL aplikasi yang meliputi aplikasi tambahan yang dipasang sesuai dengan sistem operasinya seperti Microsoft Word, Microsoft Office, Notepad, Windows, Media Player, Replayer, AutoCAD, MATLAB, Adobe Photoshop,
browser seperti Mozilla Firefox dan Google Chrome. 3 contoh perangkat lunak yang pernah saya gunakan seperti Microsoft Word digunakan untuk menulis dan mengumpulkan data. Microsoft Excel digunakan untuk menghitung dan menganalisis data, serta ArcGIS yang digunakan untuk menggambar peta. Definisi OS atau operasi sistem adalah suatu perangkat lunak pada sistem komputer yang berfungsi untuk mengatur sumber daya pada perangkat keras maupun perangkat lunak, atau untuk mengontrol seluruh aktivitas yang sudah dilakukan oleh komputer. Ini adalah fungsi dasar OS adalah sebagai sistem yang mampu mengkoordinasikan semua perangkat pada komputer yang saling berhubungan satu sama lain dalam waktu yang bersamaan, seperti menyimpan internal, MOS, dan CPU. Bisa juga berfungsi sebagai jembatan yang mampu menghubungkan antara software dengan hardware. Tujuan dari OS adalah sebagai sasaran utama bagi pengguna komputer pada saat menggunakan komputer tersebut, kemudian menciptakan kemampuan untuk melayani berbagai macam keperluan sehingga dapat berinteraksi dengan pengguna. Kemudian bertujuan sebagai pengatur dan pengontrol baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak, sehingga perangkat tersebut dapat dikendalikan oleh pengguna komputer. Ini adalah GNSS, digunakan untuk menghitung sudut horizontal, vertikal, jarak dengan standar kecepatan dan mempunyai kecepatan yang tinggi, dengan dukungan pemetaan fitur topografi pada target. Misalnya adalah DGM dan GIS, pemetaan geologi digital yang berfungsi untuk menganalisis orientasi spasial data sehingga menjadi suatu pendekatan yang kuat sebagai deteksi otomatis standar dalam data singkapan 3D. Terdapat 2 platform, yaitu TLS dan LIDAR, yang digunakan untuk pemindaian laser. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.